Bayangkan kamu sedang tertidur. Malam terasa biasa saja, angin berhembus seperti biasanya di kota. Chicago, lampu-lampu minyak masih menyala di dalam rumah kayu yang hangat. Lalu seseorang berteriak kencang, "Api!" Kamu membuka pintu, dan yang kamu lihat bukan sekadar rumah terbakar, tapi cahaya merah yang memantul di langit, seolah malam itu sendiri sedang menyala. Dalam 2 hari, sepertiga kota akan hilang, ratusan orang meninggal, 100.000 orang kehilangan rumah. Ini bukan legenda, bukan cerita rakyat. Ini adalah kebakaran besar Chicago tahun ke-1871. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kota hampir musnah, lalu memilih untuk bangkit. Pada tahun 1871, Chicago adalah kota yang tumbuh sangat cepat. Penduduknya melonjak pesat karena jalur kereta api dan perdagangan, namun ada satu masalah besar. Hampir seluruh kota terbuat dari kayu. Rumah kayu, toko kayu, gudang kayu, bahkan trotoar dan beberapa jalan. Dari papan kayu. Musim panas tahun itu sangat kering, hujan jarang turun, bangunan-bangunan mengering seperti kayu bakar yang siap disulut. Petugas pemadam kebakaran sebenarnya sudah kelelahan sehari sebelum bencana besar. Mereka baru saja memadamkan kebakaran lain. Mereka tidak tahu bahwa kelelahan itu akan menjadi awal tragedi yang jauh lebih besar. Malam 8 Oktober tahun 1871. Api pertama kali terlihat di sebuah lumbung di wilayah barat kota. Sampai hari ini, penyebab pastinya tidak pernah benar-benar dipastikan. Ada cerita tentang seekor sapi yang menendang lentera, ada teori tentang percikan api dari manusia. Namun yang pasti, angin malam itu sangat kuat. Dalam hitungan menit, api merambat ke ramah-ramah sekitar. Kayu kering terbakar cepat, atap runtuh satu persatu, percikan api beterbangan tertiup angin. Melompati jalan, menyulut blok berikutnya. Petugas pemadam kebakaran berusaha keras, namun tekanan air lemah, selang pendek, koordinasi kacau. Api bukan hanya menyebar, ia seperti hidup, ia melompat, ia berlari, ia mengejar. Angin berubah arah, api bergerak ke pusat kota, orang-orang mulai panik. Kereta kuda penuh dengan barang seadanya anak-anak. Menangis, beberapa orang hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka. Langit berubah menjadi oranye terang, malam terasa seperti siang yang menyeramkan. Beberapa orang mencoba kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta, sebagian tidak pernah keluar lagi. Jembatan kayu ikut terbakar, gudang gandum meledak, bangunan runtuh dengan suara gemuruh. Sekitar 300 orang meninggal, lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dalam 2 hari, lebih dari 17.000 bangunan hancur, Chicago hampir hilang dari peta. Tanggal 10 Oktober tahun 1871. Hujan akhirnya turun. Api perlahan padam. Yang tersisa hanyalah puing, batu hangus, baja melengkung, abu sejauh mata memandang. Orang-orang berdiri dalam diam, mereka tidak lagi menangis karena kadang kehilangan terlalu besar untuk ditangisi. Musim dingin akan segera datang dan ribuan orang tidak punya rumah. Namun di tengah kehancuran itu, tidak ada yang berbicara tentang menyerah. Alih-alih meninggalkan kota, banyak orang memilih tinggal. Mereka membangun kembali. Namun kali ini berbeda. Chicago mulai menggunakan batu bata, menggunakan baja, menerapkan aturan bangunan yang lebih ketat. Beberapa dekade kemudian, Chicago menjadi pelopor gedung pencakar langit modern. Kota yang hampir musnah itu justru menjadi simbol kemajuan arsitektur Amerika. Api memang menghancurkan bangunan,
tapi tidak menghancurkan tekad manusia. Kebakaran besar Chicago bukan hanya tentang api. Bahwa kota bisa runtuh, rumah bisa hangus, harta bisa hilang. Namun selama manusia masih memilih untuk bangkit, sejarah belum selesai. Kadang, kehancuran bukan akhir. Kadang, ia adalah awal dari sesuatu yang lebih kuat. Dan mungkin, itulah yang membuat manusia berbeda dari api. Api menghancurkan, manusia membangun kembali.